Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Teman-teman santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak merenungi keagungan sebuah peristiwa yang besar. Peristiwa yang besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak pernah terjadi setelahnya. Suatu peristiwa yang besar dari zat yang maha besar diberikan kepada seorang nabi yang terbesar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang begitu besar ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Kejadian ini saking agungnya sampai oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan di dalam Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kejadian ini terjadi, sebetulnya masih ada cerita yang memulai kejadian ini, yaitu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekkah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah di Mekkah, dakwah seluruh alam, tapi beliau memulai di Mekkah. Maka hadirin yang mulia, tambah hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tambah berat tantangannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada awal dakwahnya beliau dibantu oleh pamannya dan juga dibantu oleh istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian akhirnya namanya manusia ada waktunya juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dipanggil oleh Allah
dan Abu Thalib pun dia meninggal dunia. Setelah Abu Thalib meninggal dunia, tantangan demi tantangan semakin dahsyat kepada beliau, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mencoba untuk membuka daerah baru. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjalanan dengan Sayyidina Zaid ibnu Harithah radhiyallahu anhu pergi ke Taif dengan berjalan kaki yang jaraknya sekitar 60 mil. 60 mil itu sudah banyak itu. Jalan kaki sudah sangat capek sekali. Hadirin yang mulia, beliau dakwah ke Taif dengan harapan orang-orang Taif yang berada di puncak gunung, suasananya dingin, dengan harapan otak mereka dingin juga, sehingga mereka lebih menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan orang-orang Makkah. Hadirin yang mulia, ternyata yang terjadi tidak seperti itu. Orang Taif malah lebih keras lagi kepada baginda Nabi, yang mengganggu mulai orang tuanya sampai anak-anak kecilnya. Sehingga dikatakan di dalam satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu sampai kaki beliau berdarah. Seorang Nabi, seorang Rasul yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dihormati di alam semesta, beliau rela berdarah-darah kakinya demi untuk agama. Hadirin yang mulia, akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau istirahat dan beliau doa kepada Allah. Ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu tentang kelemahannya kekuatanku dan sedikitnya kemampuanku dan kehinaanku di hadapan para manusia. Panjang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Di antara doanya, illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ringkas cerita, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau kembali ke kota Mekkah untuk meneruskan perjuangannya. Maka hadirin yang mulia, pada suatu malam yang gelap gulita, setelah sholat isya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau istirahat. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istirahat di rumahnya Ummu Hani radhiyallahu anha. Satu riwayat menerangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istirahat di Masjidil Haram di dekat Hijr Ismail. Hadirin yang mulia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau istirahat saat itu. Tapi ini bukan istirahatnya orang biasa, istirahatnya seorang pejuang yang sayang kepada umatnya. Hadirin yang mulia, maka beliau tiba-tiba kedatangan tamu yang sangat agung, Sayyidina Jibril alaihissalam. Beliau membangunkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian itu terjadi 1438 tahun yang lalu, 27 Rajab, tepat malam Sabtu seperti sekarang ini. Tadi malam kemarin saya hitung-hitung dengan orang-orang ahli falak, perkiraan Isra Mi'rajnya baginda Nabi ini terjadi malam Sabtu, malam 27, persis malam ini. Semoga kita mendapat barokahnya. Hadirin yang mulia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau Isra wal Mi'raj, beliau dibelah dadanya. Kemudian dadanya diisi dengan cahaya iman, diisi dengan hikmah, diisi dengan ilmu oleh Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam. Di sini ada satu pelajaran yang penting. Pelajaran yang pertama,
Sayyidina Jibril alaihissalam, beliau memasukkan iman dan hikmah di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya hikmah dan iman adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Jadi memang ada usaha iman, ada dakwah, taskil. Tapi sebetulnya iman itu sendiri adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Iman hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi diberikan puncaknya iman, puncaknya hikmah, puncaknya ilmu, diberikan, dimasukkan di dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditambahkan iman, ditambahkan yakin, ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan dadanya sebelum sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu isyarah kepada kita bahwasannya orang itu kalau mau sowan kepada Allah harus persiapan dengan sebaik-baiknya. Orang kalau mau sowan kepada seorang lurah, maka dia perlu pakai pakaian yang agak bersih sedikit, sedikit aja bersihnya karena lurah. Tapi kalau mau sowan kepada gubernur, maka harus lebih rapi lagi. Kalau sowan kepada presiden, maka persiapannya harus lebih tinggi lagi. Kalau orang mau sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka persiapannya zahiran wa batinah. Hadirin yang mulia, di dalam satu hadis dikatakan as-shalah mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang iman. Maka hadirin yang mulia, untuk menyongsong salat ini, bagaimana kita meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan asal-asalan sowan kepada Allah, qomat baru datang. Apalagi malah sholat di kamar. Tapi bagaimana kita persiapan yang sebaik-baiknya sehingga sowan kita layak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibersihkan dadanya, dikembalikan seperti sedia kala, maka Sayyidina Jibril sudah menyiapkan kendaraan super cepat. Di dalam hadis dikatakan tunggangannya baginda Nabi namanya buruk. Kenapa dikatakan buruk? Karena lebih cepat daripada kilat. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, buruk ini dia mempunyai dua sayap. Sayapnya letaknya di pahanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau naik di atas buruk, terbang secepat kilat menuju kemana? Menuju ke Masjidil Aqsa. Di tengah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tiba-tiba dipanggil, ala rislika ya Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta untuk berhenti sebentar. Panggilan dari arah kanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak peduli, beliau tidak menoleh, terus melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba ada panggilan dari arah kirinya, ala rislika ya Muhammad, Muhammad, mampir sebentar, santai dulu, mampir sini. Kurang lebihnya begitulah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berhenti, terus. Tiba-tiba di depannya beliau melihat seorang wanita yang tua renta, giginya sudah hilang semuanya. Sudah tua renta tapi memakai perhiasan lengkap. Segalanya dipakai. Mungkin kayak orang-orang zaman sekarang. Sudah tua masih gaya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wanita tadi memanggil-manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak peduli, terus melanjutkan perjalanannya. Maka
Maka akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sampailah di Masjidil Aqsa. Kemudian beliau memarkir buruk itu. Kemudian beliau masuk Masjidil Aqsa. Maka hadirin yang mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bertanya kepada malaikat Jibril, yang manggil-manggil saya tadi itu siapa? Wahai Muhammad, yang manggil-manggil kamu tadi itu kalau kamu noleh, maka umat kamu nanti akan tertaskil dengan orang-orang Nasrani. Untung kamu nggak noleh. Kalau kamu tadi dipanggil lagi noleh, maka umatmu akan gampang tertaskil dengan orang-orang Yahudi. Lah yang wanita tua tadi itu siapa itu? Yang wanita tua itu adalah dunia. Dunia itu seperti wanita tua tadi, sudah tua renta, sudah hampir mati dia sebentar lagi. Sudah hampir hancur dunia ini. Dunia ini enggak lama. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril mengatakan, andai kata kamu menoleh ketika dipanggil oleh wanita tadi, maka umatmu akan mengunggulkan dunia dibandingkan urusan akhirat. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada satu pelajaran. Di dalam perjalanan menuju sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dipanggil 3 jenis. Jenis yang pertama adalah orang-orang Yahudi. Jenis yang kedua orang-orang Nasrani. Kemudian jenis yang ketiga wanita tua, yang sebetulnya itulah wujud dunia sebenarnya. Hadirin yang mulia, seorang ulama beliau mengatakan ini menunjukkan bahwasannya godaan umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya dalam 3 perkara ini. Yang pertama, tertaskil, terkesan dengan orang-orang Nasrani, terkesan dengan agama mereka, terkesan dengan gaya berpakaian mereka, terkesan dengan cukuran rambut mereka, terkesan dengan nyanyian-nyanyian mereka. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga godaan, taskilan orang-orang Islam yang akan merusak orang-orang Islam, yang sebagian adalah orang-orang Yahudi. Mereka ini hari-hari berusaha memikirkan bagaimana umat Islam ini menjadi umat yang paling rusak di dunia. Datangan internet, datangan HP, televisi, sepak bola, balapan dan lain sebagainya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah godaan-godaan yang akan menggoda kita. Majalah, foto-fotonya demit dipajang di situ, supaya orang-orang untuk melihat demit tidak perlu jauh-jauh meninggalkan pesantren, disimpan dalam rumah pun bisa. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian godaan yang ketiga, umat baginda Nabi ini akan selalu dihantui dengan mal, dengan harta. Umat ini akan selalu digoda dengan harta. Tengah-tengah ngaji ada tawaran kerja, tengah-tengah ngaji ada tawaran suruh kuliah, tengah-tengah ngaji nggak jadi tahasus. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita di saat kita menuju kepada ridha Allah, bagaimana sikap kita menghadapi godaan tadi, terus tidak menoleh sedikit pun. Maka kalau kita ingin selamat di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, jangan tolah-toleh. Insyaallah. Lurus, tawajuh menghadap kepada Allah. Jangan kita lihat dunia, jangan kita lihat kehidupan orang Nasrani, jangan kita lihat kehidupan orang Yahudi, kita lihat kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hadirin. Ini kan cuma lihat-lihat aja, Pak. Melihat tok. Oh, enggak boleh. Rasulullah tuh noleh tok. Rasulullah tidak noleh. Menunjukkan noleh tok sudah satu bahaya. Malaikat Jibril mengatakan, kalau engkau noleh, umatmu akan cinta kepada dunia. Noleh tok ini bukan ngambil dunia, enggak, noleh tok. Berarti menunjukkan noleh kepada dunia, noleh kepada orang kafir, ngelihat orang kafir itu akan merusakkan hati kita dan merusakkan anak cucu kita dan murid-murid kita juga. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita tawajuh 100%. Jangan tolah-toleh, cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau akhirnya sampai di Masjidil Aqsa. Setelah sampai di sana, ternyata para nabi, para rasul, mereka sudah siap untuk menunggu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam, beliau mempersilahkan baginda Nabi untuk jadi imam sholat saat itu. Pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kemuliaan baginda Nabi, Nabi kita agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau walaupun datang paling akhir, tapi beliau adalah pimpinan seluruh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sehingga beliau diminta dengan hormat untuk mengimami para nabi, para rasul. Inilah nabi kita. Maka seharusnya kita harus bangga dengan sebenar-benarnya bangga. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, setelah beliau sholat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihidangkan kepada beliau 2 minuman. Wa fi riwayatin 3 minuman. Yang pertama susu, yang kedua khomer, arak, kemudian yang ketiga air putih. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih minuman, namanya apa? Minuman susu. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau minum susu, maka Sayyidina Jibril alaihissalam, beliau mengatakan asabtal fitrah, akhadtal fitrah. Oh, betul-betul tepat pilihan kamu. Dengan sebab engkau memilih susu, akhirnya umatmu akan mudah mendapatkan hidayah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu agungnya, begitu tingginya ilmu beliau, sehingga pilihan beliau super tepat, tidak ada melesetnya sama sekali. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang itu bisa memilih dengan tepat? Karena dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita ini, kita selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Ngaji atau pulang, tidur atau melek, makan atau puasa, tahassus atau setahun. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Ada yang pilihannya sedikit, ada yang pilihannya banyak. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, namanya milih, kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, perasaan kita sudah terbaik, ternyata terjelek. Ada orang, dia ini membeli mobil, ada 2 mobil. Kemudian dia lihat, ini menurut rasa saya ini mobil ini yang lebih bagus ini. Hati saya ini sudah ahli dalam urusan mobil. Maka dia pilih mobil yang pertama. Tapi karena pakai pikirannya sendiri, baru disopir, nabrak pohon. Ternyata pilihannya salah, remnya sudah blong. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dalam kehidupan kita. Kita ini selalu dihadapkan pilihan-pilihan seperti ini. Nah, kamu mau milih yang mana? Ya, inilah perlu bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, para ulama mengajarkan kepada kita supaya pilihan-pilihan kita ini tepat. Allah, Rasulullah, para sahabat dan ulama, para ulama mengajarkan doa, Allahumma khirli wahtarli, doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memilihkan sesuatu yang terbaik untuk kita. Hadirin yang mulia, kalau orang itu sudah ditolong Allah Subhanahu wa taala untuk milih yang terbaik, maka segalanya terbaik. Keluar atau tidak, Allah kasih ilham, tidak, maka tidaknya jadi yang terbaik. Keluar atau tidak, Allah kasih ilham yang keluar, keluarnya jadi keluar yang terbaik. Belum tentu keluar yang terbaik, belum tentu tidak itu jelek. Belum tentu tidak itu bagus, dan belum tentu keluar itu jelek. Nah, itulah perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam malam yang mulia ini, bagaimana kita doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini dapat barokahnya baginda Nabi, sehingga kita ini selalu tepat
di dalam langkah-langkah kita sehingga kita sampai tujuan kita, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Allah